Shalom Jemaat GB Lamtera, selamat datang di ibadah Selamat Pagi Sahabat. Mari kita berdoa, kita bersyukur atas kasih Tuhan selama ini yang diberikannya pada kita. Bersyukur setiap anugerah, bersyukur setiap apa yang telah Dia berikan pada kita. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami pagi hari ini bersyukur ya Tuhan, kami bangun dengan badan yang segar, yang sehat, dan kami pagi ini ingin menyambut Engkau dengan penuh semangat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah ya Tuhan, Kau sungguh besar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu sampai hari ini Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu, anugerahmu, kasihmu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, di hari Sabtu yang luar biasa, hari Sabtu yang indah ini, kami sama-sama berkumpul, bersehati, berinteraksi satu dengan yang lain
walaupun kami ada di lokasi yang berbeda, tapi kami bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling kesaksian, saling belajar satu dengan yang lain Tuhan. Dan kami tahu hari Sabtu ini ingin sampaikan sesuatu buat kami semua. Bapa, kami mengucap syukur atas segalanya. Kami terus berdoa Tuhan buat daerah NTT yang terkena dampak dari gempa Tuhan dan sekitarnya. Kami terus berdoa supaya penanganannya dan segala bantuan bisa tersalurkan dengan baik. Bapak, pagi hari ini ajari kami punya hati yang benar Tuhan. Kami terus percaya bahwa Kau bentuk hati kami karena Kau berikan sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau tidak arahkan hati kami gampang untuk menggok, apalagi di angkatan yang bengkok ini Tuhan. Dan kami tahu semakin hari bukan semakin baik, semakin banyak hal yang harus kami lawan, banyak hal yang harus kami terus minta peneguhan dari Tuhan, sehingga kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami. Kami terus berdoa ya Tuhan buat jemaat online. Selamat pagi sahabat yang tubuhnya mungkin dalam keadaan lemah. Semua yang bertubuhnya lemah Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru pagi hari ini. Buat semua keluarga Tuhan yang sakit, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena mujizat kesembuhan sampai hari ini masih ada ya Tuhan. Apapun penyakitnya Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, biarlah semua mujizat kesembuhan itu terjadi dalam pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat semua Tuhan yang membutuhkan mujizat, baik mujizat keuangan, ekonomi, mujizat dalam hubungan keluarga Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi yang boleh kami alami Tuhan, baik itu karena kesalahan kami sendiri, baik itu karena iblis ataupun orang-orang lain Tuhan yang berkehendak untuk menjatuhkan kami. Kami percaya selama ada kuasa-Mu Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa mencelakai kami Tuhan. Kami percaya Kau tolong kami Tuhan. Kalau itu kesalahan kami mau minta ampun dan bertobat. Dan kami sungguh-sungguh mau Tuhan Kau bawa lagi masuk dalam track-Mu, dalam jalan-Mu Tuhan. Biarlah kebebasan dari semua belenggu, kelepasan buat semua ikatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami pagi hari ini. Bapa, ajari hamba-Mu berdoa untuk terus Tuhan tidak bosan-bosan untuk negara ini Tuhan, di mana bulan ini kami memperingati 81 tahun Indonesia merdeka. Dan kami terus berdoa Tuhan supaya kami semua bersehati. Negara ini bukan milik satu golongan, satu ras, satu kelompok, tapi negara ini adalah milik kita semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau beracara buat negara Indonesia. Pagi hari ini ajari hamba-Mu Tuhan untuk sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Berikanlah roh wahyu, hikmat dan pengertian buat semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami hari ini Tuhan berusaha, apapun yang terjadi kami sekuat hati, bersatu, bergandengan tangan, bergotong royong Tuhan, membangun negara ini sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Bila hari ini kami saatnya untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sharing firman Tuhan, dan kami tahu besok kami akan ibadah, 2 kali ibadah, dan kami percaya Kau siapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu. Dan kita semua yang percaya, yang dikasihi Tuhan, disembuhkan dan berkati, katakan dengan iman, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita ketemu lagi di hari Sabtu yang luar biasa. Mohon bantuan doanya. Besok saya ada tugas, saya mendampingi anak-anak kami, Ripka, Jason, sama Melvin untuk kejuaraan daerah. Saya juga dapat tugas untuk memimpin doa dalam kejuaraan daerah karate besok. Dan saya kebetulan juga ikut kejuaraan daerah juga, saudara. Nah, hari ini mari kita sama-sama sharing. Kalau saya disuruh membawakan temanya, saya akan melanjutkan apa yang kemarin minggu lalu, ibadah kedua. Saya belum selesai dalam sharing dengan tema hati yang dilihat Tuhan akan dipakai Tuhan. Nah, hari ini izinkan saya melanjutkan, saudara. Tuhan masih melanjutkan proses dalam hati kita. Dan puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali belajar satu hal yang sangat penting, yaitu hati. Saya meminjam tangan Anda untuk Anda bisa subscribe, Anda bisa share kepada teman-teman yang membutuhkan. Kita tahu bahwa hati itu sangat penting dalam proses yang bersama dengan Tuhan. Selalu kita semua akan diproses lewat hati, saudara. Nah, di 1 Samuel 16 ayat 7, 1
1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemarin, minggu lalu, Kebaktian 2, kita belajar bahwa manusia melihat apa yang tampak, saudara. Tapi Tuhan melihat apa yang tidak tampak. Itulah kenapa kalau Anda berkomunikasi dengan siapapun, ada orang curhat, orang konsultasi, atau apapun, Anda belajar tanya Roh Kudus. Sebenarnya muatan apa yang ada dari setiap orang yang kita berkomunikasi, saudara. Karena manusia itu selalu mudah sekali melihat apa yang tampak. Manusia melihat keberhasilan, penampilan, tapi Tuhan tuh melihat motivasi, saudara. Manusia melihat hasilnya, kamu tuh siapa, kamu tuh apa hasil yang sudah kamu wujudkan dengan kerja kerasmu selama ini. Tapi Tuhan tuh melihat prosesnya. Itulah kenapa jangan suka menghina orang, jangan suka merendahkan orang. Apapun yang Anda temui, level, jabatan, apakah orangnya pandai atau kurang pandai, apapun warna kulitnya, apakah orangnya beruntung atau sedang terpuruk, saudara, Anda jangan pernah menghina, saudara, karena Tuhan itu melihat proses. Anda akan terkaget-kaget kalau suatu saat Anda menghina orang, merendahkan orang, walaupun tanda petik dalam hati, dan tiba-tiba Anda ketemu sekian tahun kemudian kondisinya sudah jauh di atas Anda, saudara. Nah, itulah kenapa manusia tuh melihat apa yang ada di tangan kita, tapi Tuhan tuh melihat siapa yang menguasai hati kita, saudara. Itulah kenapa kita sudah belajar bahwa salah satu cara Tuhan menguji hati Anda dan saya itu melalui uang dan harta. Itulah kenapa walaupun banyak pengajaran tentang Taurat dan segala macam, kenapa sih kok Tuhan selalu berurusan dengan hati? Dan salah satu hal untuk menguji hati itu melalui uang dan harta, saudara. Nah, karena uang bukan hanya masalah ekonomi. Serius, uang itu masalahnya di hati, saudara. Kita sudah sampai pada satu kalimat minggu lalu, bagian kedua, uang itu untuk digunakan, bukan untuk dicintai, saudara. Uang itu boleh ada mampir di tangan kita. Mungkin gak cuma mampir, Anda genggam erat. Tapi kalau uang itu sudah sampai masuk ke hati, ya itu saran saya jangan sampai, saudara. Jangan sampai uang itu dimasukkan sampai ke hati. Karena kalau uang ada di tangan, kita yang mengendalikan uang, karena sekedar ada di tangan. Tapi kalau uang sudah masuk ke hati, saudara, uang itu sudah mulai mengendalikan Anda dan saya. Ini yang bahaya. Kalau kita ini manusia hidup dikendalikan oleh uang, benda mati yang berfungsi sebagai alat pembayaran saja. Nah, kemarin kita juga belajar, mari kita lihat di Matius 6 ayat 21. Saudara. Matius 6 ayat 21 ngomong gini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, pagi ini kita melanjutkan, kalau Tuhan sudah mempercayakan sesuatu kepada Anda dan saya, bagaimana kita menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan supaya hati kita tuh tetap benar. Itu yang penting, saudara. Kalau Anda dipercaya, Anda punya rumah yang bagus, mewah, mobil yang bagus, mewah, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Nah, pertanyaannya kan gini kan, apakah Anda bisa menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan? Perusahaan yang semakin lama semakin besar, ya kan? Tabungan Anda semakin lama semakin gemuk, kan? Terlalu banyak proyek yang dipercayakan. Nah, pertanyaannya apakah, bagaimanakah kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan supaya kita tuh tetap punya hati yang benar. Itu yang paling penting, saudara. Nah, kita harus belajar, kita nggak hanya dipanggil untuk memiliki. Kita dipanggil untuk menjadi saluran. Saudara. Ada perbedaan besar antara menjadi wadah
dengan menjadi saluran. Kalau wadah cuma nampung tempat, ember, baskom, galon, tempayan, wadah. Kalau itu wadah, maka wadah akan berkata, ini milikku. Kalau kita tuh saluran, maka saluran akan berkata, Tuhan, alirkan melalui aku. Karena kita salurannya, kita pipanya, kita tolernya, kita lobang yang untuk menyalurkan. Maka saluran akan ngomong, Tuhan, alirkan melalui aku. Nah, ini yang kita bahas, saudara. Wadah, cuman tempat nampung, selalu berkata, ini milikku. Wadah selalu mikir bagaimana supaya aku punya lebih banyak. Nah, kalau wadahnya sudah penuh, bagaimana bisa lebih banyak? Selalu mikirnya bagaimana supaya saya punya lebih banyak. Nah, itu wadah, saudara. Tapi kalau kita itu saluran, maka yang dikatakan, yang ditanyakan gini, bagaimana supaya melalui saya lebih banyak orang diberkati. Nah, itu pertanyaannya. Gimana ya supaya lebih banyak orang itu mendapatkan value dari Anda dan saya? Nah, ini perubahan hati yang sangat penting, saudara. Karena orang egois, saudara, orang egois, dia buat kesalahan. Dia maunya orang lain kalau dengar cerita dia harus nolong dia. Pokoknya saya harus ditolong. Kalau nggak ditolong, marah, saudara. Kepahitan. Wah, ini bukan saluran. Ini wadah. Harusnya kan kalau sudah salah kan ya bertobat. Kalau orang mau ditemui, minta saran, minta didoakan, ubahlah hati, saudara. Karena Tuhan tidak memberkati kita hanya supaya berkat itu berhenti dalam kita. Lawang kita pernah dapat berkat aja, tidak bisa ngaturnya kok. Malah jadi penyakit kok, saudara. Malah Anda jadi nggak karuan semua. Itu kita harus mestinya belajar. Tuhan tuh tidak memberkati kita tuh hanya supaya berkat itu berhenti dalam kita. Kalau cuma berhenti dalam kita, air itu ada di wadah terus, ya lumutan. Itulah kenapa tandon itu selalu dikuras rutin, ya kan? Kolam renang sebulan sekali ada orang yang membersihkan kolam renang, dikasih obat, kan gitu, saudara. Tuhan memberkati kita tuh supaya berkat itu dapat mengalir melalui kita. Ada orang yang ketika diberkati, orangnya ngomong gini, akhirnya saya punya. Wow, keren. Dulu aku nggak punya loh. Uripku ki susah. Oh, bahasa Semarangnya, hidupku tuh susah. Akhirnya aku punya. Yes. Great. Bangga, membanggakan. Oh. Tapi orang yang hatinya sudah disentuh Tuhan, Anda mau disentuh Tuhan? Orang yang di hatinya disentuh Tuhan, Anda akan berkata, Tuhan, siapa yang bisa saya berkati? Ini dua hati yang berbeda, saudara. Yang pertama, yang selalu berkata, akhirnya saya bisa punya ini, punya sesuatu. Yang pertama itu melihat berkat sebagai tujuan. Ya tujuannya yaitu. Itulah kenapa ada istilah comfort zone, zona nyaman. Setelah itu mengalami kemunduran. Ya karena kerjanya mulai santai. Pelayanan mulai kendor. Coba waktu kena pergumulan. Tiap pagi 2 pagi. Kalau perlu 24 jam, saudara. Tangisan, oh Tuhan tolong saya. Lagu itu, YouTube aja berapa kali setel. Begitu diberkati, saudara. Wah, wes lupa semua, comfort zone, saudara. Nah, kalau kita bicara di proses pagi ini untuk belajar menjadi saluran, yaitu yang kedua itu jadi saluran, kita melihat berkat itu sebagai alat. Dan Tuhan mencari hati yang kedua, yang menjadi saluran, saudara. Nah, poin yang ketiga, selanjutnya Anda bisa lihat di grup The Journey dari grup yang ada di GPI Lampir Tengah Raya. Materinya sudah di-share di sana. Minggu lalu ada 2 materi yang sudah saya bahas, yang kebetulan tidak direkam, tapi Anda bisa lihat PPT-nya.
Saya akan lanjutkan yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga. Investasikan apa yang Tuhan percayakan untuk misi dan penginjilan, saudara. Nah, arah yang ketiga yang kita lanjutkan pagi ini adalah gunakan apa yang Tuhan percayakan untuk membawa orang mengenal Kristus. Mari kita lihat Lukas pasal 16 ayat 9. Lukas pasal 16 ayat 9. Dikatakan, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Lukas 16 ayat 9 berbicara tentang menggunakan mamon untuk mendapatkan sahabat bagi kekekalan. Artinya itu sederhana, tidak ribet-ribet amat. Uang itu bisa menjadi alat untuk tujuan yang kekal. Uang itu bisa dipakai untuk mendukung penginjilan, mendukung misi, mendukung pelayanan, membantu pelayanan menjangkau jiwa, membuka kesempatan supaya Injil diberitakan. Nah, itu kan mendukung sesuatu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, coba kita berpikir sedikit lebih jauh. Kita bekerja bertahun-tahun, kita bangun bisnis. Apakah semua orang bangun bisnis pasti berhasil? Semua kemurahan Tuhan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Bertahun-tahun saya membuka open mind pikiran orang. Kalau ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal, itu pasti ada sistem yang menjembatani antara orang berhasil dan orang gagal. Kalau ada yang berhasil, ada yang gagal, pertanyaannya sistemnya jalan atau tidak, Bapak Ibu? Ada orang ngomong ya nggak jalan Pak, nyatanya ada yang gagal. Nah, kalau sistemnya tidak jalan, maka semuanya gagal, nggak ada yang berhasil. Tapi kalau ada yang berhasil, ada yang gagal, ada jembatan yang menghubungkan, berarti sistemnya kan jalan. Kalau sistemnya jalan, maka ada yang berhasil. Kalau ada yang gagal Pak, nah kalau Anda tanya ada yang gagal, pertanyaannya begini, yang salah siapa? Sistemnya atau orang yang menjalankan sistem? Make sense ya Bapak Ibu ya, masuk akal ya. Nah, kita kerja bertahun-tahun, kita bangun bisnis, membangun dari kecil, dibesarkan lagi dengan mengatur sistemnya, mengatur SDM-nya, mengatur segala macam cash flow-nya, mengatur gudangnya dengan sistem ini, sistem itu, mengatur penagihan dan segala macam. Kita mulai memperbanyak armada, kita membeli kendaraan, kita mulai memperluas pabrik, itu kalau bisnis. Kalau di keluarga kita mulai beli rumah yang lebih besar, kita beli kendaraan yang lebih banyak, beli kendaraan yang lebih muat banyak, karena anaknya tambah banyak, mulai punya cucu, wah kendaraannya mulai banyak. Kita mulai nabung, kita mulai investasi. Pertanyaannya adalah, apa yang akan tinggal ketika semua yang kelihatan itu yang Anda bangun akhirnya berujung tidak ada, Bapak Ibu? Diizinkan Tuhan diproses untuk bukan nambah tapi malah nyusut. Karena mungkin kegagalan kita menjalankan sebuah sistem. Bisnis itu kan gak ada sistem yang paling benar. Karena bisnis itu kan bertumbuh. Dengan segala macam kompleksitasnya, harus pandai menganalisa. Ya. Harus peka membaca situasi. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kalau seandainya yang Anda bangun itu tiba-tiba dibuat tidak ada. Apa yang Anda tinggal ketika semua yang Anda bangun tadi tiba-tiba nggak ada, hilang semua, saudara? Maksudnya hilang Pak? Tiba-tiba Anda jual pabrik Anda jual bisnis Anda, kecuali memang Anda bidangnya membangun bisnis, dibesarkan, bisnisnya dijual, itu berbeda, itu dagangannya soalnya. Tapi ini bisnis yang Anda bangun terpaksa dijual, rumah yang Anda beli
pabrik yang Anda beli terpaksa dijual. Anda punya mobil, punya armada, mobilnya rusak. Anda punya bisnis, tiba-tiba berubah, tiba-tiba produk Anda nggak laku. Jabatan Anda tiba-tiba berakhir karena Anda melakukan kesalahan fatal. Bosnya melihat Anda melakukan sesuatu yang tidak punya etika, sehingga itu merusak tim yang di bawahnya karena perilaku Anda yang serakah, yang nggak punya etika. Jabatan Anda berakhir, rekening Anda bisa berganti angka. Dari saldonya sekian belas digit tiba-tiba bablas karena ketipu orang lah, karena dihack lah. Pertanyaan saya simpel. Apa yang tinggal kalau itu sampai diambil semua? Nah, jiwa manusia itu punya nilai kekal. Jiwa manusia punya nilai kekal. Kalau orang itu sampai menggurat di jiwa, jiwanya sakit hanya gara-gara pengaruh duniawi, pengaruh sekitar, pengaruh segala macam. Anda harus ingat, jiwa itu nilainya kekal. Kalau nggak ada orang yang melakukan penginjilan, mendatangi mereka, menjangkau mereka, maka orang yang sakit, yang sampai kena ke jiwa ini, ya selamanya sakit. Nah, karena itu ketika kita diberkati, saudara, ketika kita masih punya uang untuk kita pakai, untuk diizinkan Tuhan dipercaya, maka ketika uang itu kita pakai untuk orang itu mendengarkan Injil, yang paling murah kan simpel. Anda mendengarkan pagi hari ini, Anda bilang ini masuk akal ya. Anda share, itu kan murah, saudara. Kita sedang memakai sesuatu yang sementara untuk tujuan yang kekal. Ya kan, saudara? Kok bisa sementara Pak? Ya, karena pas Anda dengarkan YouTube ini, Anda hari ini mendengarkan. Setelah Anda dengarkan, Anda tahu apa yang saya katakan. Minggu depan Anda bosan pasti. Masa mendengarkan lagi kan nggak mungkin. Tapi teman Anda kan belum tentu mendengarkan. Beda kalau saya menciptakan lagu. Hari ini Anda dengarkan lagu ciptaan saya sekali, masih biasa. Dengarkan 2 kali, kok bagus ya. 3 kali, bagus. Semakin didengarkan, semakin bagus. Itulah bedanya kenapa pencipta lagu itu lebih lama. Kesannya tuh lebih lama. Menginjili dengan lagu, menciptakan lagu, itu lebih lama. Merasuk di hati, bisa nangis, bisa penyembahan. Tapi kalau firman, sharing firman kayak gini, Anda dengarkan intinya sudah ngerti selama 1 jam, Anda nggak mungkin dengarkan lagi karena bosan. Tapi banyak orang yang masih belum mengenal, masih belum mengerti proses yang Anda lalui, saudara. Nah, itulah kenapa jangan hanya membangun sesuatu yang akan kita tinggalkan. Bangunlah sesuatu yang akan kita bawa kepada kekekalan. Maka saya tiap minggu disuruh nggak disuruh, bosan nggak bosan, capek nggak capek. Saya harus memaksa diri saya disiplin untuk terus sharing. Karena sebuah kehormatan. YouTube channel GPI Lamber Tengah Raya bukan punya saya, Bapak Ibu. Saya hanya mendapatkan kehormatan untuk sharing, untuk melayani, Bapak Ibu. Dan saya tahu kita punya sebuah hal yang hari ini kita digerakkan, yaitu jangan hanya membangun sesuatu yang akan kita tinggalkan. Bangunlah sesuatu yang akan kita bawa kepada kekekalan. Nah, bukan berarti kita nggak boleh bangun rumah, boleh. Bukan berarti kita nggak boleh punya bisnis, boleh. Saya pun juga bangun bisnis, Bapak Ibu. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati hasil kerja, boleh. Beli barang-barang bermerek boleh. Kalau posnya memang ada, karena kita bangun bisnis kan dalam keluarga, kalau kita jadi karyawan pun juga harus ada pos-pos yang harus dimasukkan kan. Perencanaan keuangan, financial planning kan sering kita ajarkan di gereja. Nah, boleh kita nikmati hasil kerja, boleh. Tapi jangan seluruh hidup kita hanya berhenti pada apa yang saya miliki. Ayo naik 1 tingkat, Bapak Ibu. 1 tingkat apa, Pak? Apa yang Tuhan bisa lakukan melalui apa yang saya miliki. Yaitu 1 tingkat, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Kita jangan berhenti dari apa yang saya miliki.
kita bisa naik satu tingkat. Menjadi apa yang Tuhan bisa lakukan melalui apa yang saya miliki. Ini loh hati yang mulai dewasa. Saudara bayangkan ya, kita tuh berdiri di hadapan Tuhan. Suatu hari nanti kita semua akan menghadap Tuhan, pasti kan? Nek sampai kita nggak menghadap Tuhan toh, wah ngeri saudara. Langsung neraka berarti. Coba bayangkan suatu hari nanti ketika kita berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan berkata, anakku, lihatlah perjalanan hidupmu. Kita mungkin nggak akan ngomong, Tuhan, dalam perjalananku, lihat rumah saya. Dulunya gede, tembok pun tidak. Lihat, nggak ada. Dulu waktu saya lahir, Tuhan, lantainya bukan marmer, tanah, Tuhan. Lihat, sekarang setelah aku mau menghadapmu, Tuhan. Oh, rumahku besar. Kita malah mamerkan. Tuhan. Mungkin nggak kita ngomong, Tuhan, ini lihat rumah saya. Mungkin nggak kita ngomong, Tuhan, lihat mobil saya. Dulu Tuhan, numpak omprengan, naik angkot, naik bis kota. Oh, saya dulu naik bis kota. Naik sepeda itu sampai SMA kelas 1, saudara. Sepeda. Tuhan, lihat rekening saya, tabungannya nggak ada, Tuhan, saldo minimal. Apakah Anda ketemu Tuhan, Anda mau ngomong kayak gitu, saudara? Apakah Anda kalau ketemu Tuhan malah ngomong sesuatu yang indah? Maksudnya yang indah gimana, Pak? Betapa indahnya kalau kita malah ngomong gini, Tuhan, ini loh orang-orang yang pernah Engkau izinkan saya bantu. Wow, keren mana, saudara? Ini loh Tuhan, jiwa-jiwa yang pernah saya dukung supaya mendengarkan Injil. Ini jiwa-jiwa yang saya selamatkan sampai dibaptis. Ikut Tuhan Yesus jadi pendeta pula. Ini loh Tuhan, orang yang pernah saya tolong. Ini kehidupan yang pernah Engkau ubah melalui apa yang Kau percayakan kepada saya, Tuhan. Ini yang bisa aku lakukan untuk orang lain. Saudara, itu loh investasi kekekalan. Kalau cuman pamer sama Tuhan, jumlah saham yang dipunyai, emas batangan yang dipunyai, nah terus, wong saham tuh nggak kekal, harganya naik turun kok, ya toh. Emas harganya juga fluktuasi. Apakah Anda sekarang sudah mulai nyimpan tembaga, perak? Apakah kekal? Apakah Anda yakin simpanan Anda nggak dimakan sama inflasi? Dampak inflasi? Kalau Anda punya saldo tabungan, tabungan itu bunganya berapa 1 tahun? Itu tabungan berapa? Deposito lebih naik sedikit. Pertanyaan saya simpel nih. Anda punya deposito banyak. Pertanyaan saya simpel. Boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Namanya buat berjaga-jaga, buat bisnis dan segala macam, buat kehidupan. Tapi kalau Anda biarkan di tabungan, nggak disalurkan kemana-mana buat berkarya, uang Anda, kalau Anda sudah pensiun, Anda dapat uang pensiun cuma parkir, uang Anda akan kena tergerus dengan dampak inflasi, saudara. Ya kan? Apakah krisis ekonomi tidak bisa menghancurkannya? Loh bisa, berapa banyak orang kena krisis ekonomi langsung hancur. Apakah pencuri nggak bisa mencuri emas batangan Anda yang Anda simpan di brankas? Loh bisa. Apakah kematian tidak bisa membatalkan kekayaan Anda? Wong Anda mati nggak bawa apa-apa. Kan ada anak saya, Pak. Coba Anda cek. Bener nggak anak kita sudah bisa melanjutkan apa yang Anda rintis? Kalau memang bisa, ajari dia. Bukan cuma melanjutkan. Harus lebih baik dari orang tuanya. Benar, saudara ya? Benar ya? Setuju katakan yes. Karena kita sedang menggunakan sesuatu yang sementara untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal. Itulah kenapa jangan cuma memberikan warisan harta.
Jangan cuman memberikan warisan harta, tapi berikanlah juga warisan iman kepada anak cucumu. Yang keempat, ada 4 hal. Yang 2 sudah saya cicil ibadah raya sore minggu lalu. Ini yang 2 lagi, yang terakhir. Yang keempat, investasikan apa yang Tuhan percayakan untuk menolong orang yang lemah. Mari kita lihat Amsal 19 ayat 17. Saudara. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17, Anda perhatikan baik-baik. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, dan Tuhan selalu membalas. Yang akan membalas perbuatannya itu. Perhatikan, Tuhan sangat memperhatikan orang yang lemah. Kalau ada orang lemah, jangan dihina, saudara. Dengarkan, walaupun Anda mungkin sedang gak punya sesuatu yang Anda bisa bantu, minimal berikanlah telingamu, hatimu untuk mendengarkan, untuk curhat. Dia curhat, punya teman bicara, teman tukar pikiran. Jangan Anda bocorkan, jangan Anda rumpi, jangan Anda hina, saudara. Tuhan sangat memperhatikan orang yang lemah. Ada orang yang tidak punya suara, ada orang yang sedang jatuh, ada orang yang sedang mengalami kesulitan, ada orang yang mungkin tidak bisa membalas kebaikan kita. Dan justru disitulah hati kita diuji, saudara. Karena memang mudah nolong orang yang suatu hari bisa nolong kita balik. Banyak orang kan mikir, ini tak tolong, suatu hari aku akan bisa memanfaatkan dia karena dia punya jabatan. Tak tempel karena dia lagi di bawah, tapi dia punya kuasa. Makanya kalau aku nonton mau melihat dia menolong saya, maka sekarang ku angkat dulu. Loh, bukan gitu, saudara. Bagaimana kalau kita belajar nolong orang yang tidak bisa membalas Anda dan saya? Nah, disitulah kasih menjadi nyata. Tuhan melihat apa yang kita lakukan ketika tidak ada keuntungan bagi kita. Tak ulangi. Tuhan melihat apa yang kita lakukan ketika tidak ada untungnya, tidak ada keuntungan bagi kita. Saudara. Ini salah satu ujian hati. Kalau Anda ingin menolong karena ingin dipuji, itu bukan lagi murni tentang orang yang saya tolong. Karena Anda ingin dipuji. Tapi kalau saya memberi sesuatu karena ingin mendapatkan nama, sama juga. Ini juga bukan hanya tentang bicara kasih. Karena ingin dapatkan nama harum, saudara. Kalau Anda nolong ingin dapat keuntungan, ya sama. Motivasi kita perlu diperiksa. Tapi kalau kita ngomong gini, Tuhan, saya menolong orang ini karena saya melihat Engkau di dalam orang yang membutuhkan. Nah, ini Anda harus pahami, Engkau ada di dalam orang yang membutuhkan. Hati kita sedang dibentuk, saudara. Kadang-kadang Tuhan tidak menguji kita dengan berapa banyak yang kamu akan kasih. Kamu ngasih cek berapa toh? Kamu meluangkan waktu berapa? Tuhan itu tidak menguji kita dengan berapa banyak. Tapi Tuhan menguji apakah ketika kita melihat kebutuhan hatinya masih tergerak. Hati kita masih tergerak. Hatimu masih tergerak. Ini pertanyaan yang lebih dalam. Jangan mengukur kasih dari besarnya angka. Yang ditolong juga sama-sama berpikir, jangan egois. Kalau orang Kristen diajari gini toh, semua orang yang memanfaatkan mikirnya gini. Nah, manfaatkan aja orang Kristen. Anda akan melalui batunya. Selamanya akan jadi orang susah, saudara. Serius. Karena Anda punya maksud-maksud di balik semua itu. Anda memanfaatkan orang Kristen. Bagi kami, bagi Anda yang ingin hati membantu, gak ada masalah. Karena Tuhan tidak suka berhutang. Tapi kalau kita punya hati, orang Semarang bilang, jaga ke, saudara.
Anda tidak akan pernah dapat terobosan. Itulah kenapa jangan mengukur kasih itu dari besarnya angka. Saya berikan contoh. Si A tak curhati keluar uang 10 juta. Si B tak curhati keluar doa. Maka saya lebih menghargai si A daripada si B. Oh, berarti Anda sudah membeda-bedakan orang. Anda nggak pernah tahu. Si A mungkin sedang punya kepentingan yang banyak. Dia berkorban. Dia punya uang sekian. Maka dipinjamkan atau diberikan sukarela. Karena dia masih punya kebutuhan banyak. Tapi dia punya uang sehingga bisa dipinjamkan 10 juta. Si B nggak ada yang bisa dibuat. Bahkan dibuat ngasih. Buat dia bayar sekolah anaknya, buat dia melakukan segala macamnya, buat sehari-harinya aja sulit. Maka dia hanya bisa memberikan doa. Nah, kita yang dibantu jangan membanding-bandingkan. Ingat baik-baik. Jangan mengukur kasih dari besarnya angka. Termasuk buat kita yang ingin hati kita diproses dalam punya value buat orang lain. Mau bantu orang lain. Sekarang saya sampaikan sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai sharing kita pagi ini tuh tentang memberi membuat kita tuh merasa gini, saya nggak punya banyak, berarti saya nggak bisa dipakai Tuhan. Jangan, saudara. Nanti kalau udah punya banyak ya, saya akan membuka hati saya. Loh, bukan begitu, saudara, maksudnya. Enggak kayak gitu. Karena Tuhan tidak hanya melihat jumlah, Tuhan tuh melihat hati. Kita ingat nggak di Alkitab kisah janda yang memberikan persembahan kecil, saudara? Masih ingat ya? Secara nominal sangat sedikit, saudara. Tapi di mata Yesus pemberiannya sangat berarti. Kenapa? Karena Tuhan tidak sedang menghitung angka seperti manusia menghitung angka. Maka Anda harus paham, hati saya harus paham, Tuhan melihat hati di balik angka. Maka jangan pernah berkata, saya hanya bisa memberi sedikit. Tidak perlu Anda ngomong kayak gitu. Tidak perlu minder kok. Sekarang tuh kan banyak. Ini butuh bantuan. Ayo, siap ya, bantu ya. Si A transfer 500.000. Si B 1 juta. Si C mikir, wah ini 500. Ini 1 juta. Lah aku punya 50.000. Itu yang aku punya. Sungkan. Sudah usah lah. Malu aku. Itu aja 500 itu 1 juta kok. Nggak boleh, saudara. Kalau emang Anda digerakkan 50.000 ya tulis aja. Lebih baik memang nggak usah ditulis. Kan nggak perlu di grup WA ditulis satu-satu. Saudara, Anda pernah lihat di grup WA tuh? Ditulis satu-satu untuk bantu, tulis semuanya. Ya mumet. Kan lebih baik kasih aja kalau butuh bantuan nomor rekeningnya. Sudah, nggak usah ditampilkan di sana, lebih baik. Biar semua orang juga nggak tahu nyumbangnya berapa. Anda digerakkan Roh Kudus berapa juga, kalau banyak juga nggak GR. Saudara. Kalau Anda berikan sedikit juga nggak minder. Nah, kalau kita diberikan dengan kasih, sedikit di tangan manusia bisa menjadi besar di mata Tuhan. Saudara. Sebaliknya, sesuatu yang menurut kita besar secara angka, menurut kita, bisa jadi kecil secara rohani kalau yang diberikan hanya sebuah mencari pujian. Jadi pertanyaannya itu bukan berapa yang saya berikan, tapi apakah hati saya ikut memberikan. Nah, kenapa hari ini kita belajar Tuhan itu lebih tertarik pada hati daripada tangan yang hanya terlihat murah hati. Amsal 11 ayat 24 ngomong gini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Aneh kan? Saya kemarin ngasih instruksi waktu ibadah, baik KBTK, Abil, Teens, Youth, dan semua yang mengajar jemaat Tuhan, hilangkan kata-kata hemat pangkal kaya. Kenapa? Karena Alkitab ngajari berbeda. Dunia ngajarinya hemat pangkal kaya, tapi Alkitab ngajarinya beda. Amsal 11 ayat 24 ngomong gini,
Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, perhatikan belakangnya, namun selalu berkekurangan. Jadi kata hemat tanggal kaya itu patah, saudara. Bukan artinya Anda hidup boros-borosan. Ingat, gunakanlah dengan bijaksana. Ada yang menyebar harta, artinya kita tahu kita saluran. Tuhan suruh bantu dia, nak, bantu. Gereja Anda di kota Anda masing-masing, baik Anda yang di luar kota, luar pulau, luar negeri, mancanegara, dalam kota, Roh Kudus arahkan apa? Taati aja, saudara. Ini bukan sekedar berbicara matematika keuangan, bukan. Ini berbicara tentang prinsip hati, saudara. Kerajaan Allah berkata, jadilah saluran. Dunia berkata, simpen semuanya buat kamu, simpen. Ya enggak nututi, makanya kekurangan terus. Tuhan berkata, gunakan yang ada padamu untuk menjadi berkat. Tuhan ngajarinya terbalik, saudara. Gunakan apa yang ada padamu untuk jadi berkat. Bayangkan sungai. Sebuah sungai tidak berkata, saya takut air saya habis. Enggak. Kenapa? Kok sungai tidak takut airnya habis? Karena sungai tahu air yang mengalir keluar akan terus digantikan oleh aliran yang baru. Selama ada aliran dari luar mengalir terus, maka sungai akan mengalirkan. Betul kan? Kalau sungainya dibumpeti sama kotoran, sungainya jadi dangkal, maka airnya luber, akan mengalir ke tempat lain. Makanya jangan hanya jadi wadah, jadilah saluran. Nah, ingat pagi hari ini sebelum kita selesai, menjadi saluran bukan berarti menjadi tidak bijak. Jadilah orang yang bijak, saudara. Ini penting supaya Bapak Ibu, selamat keluarga besar, selamat pagi sahabat, gak salah ngerti. Menjadi murah hati itu bukan sembarangan pakai uang, bukan. Menolong itu bukan berarti gak boleh merencanakan keuangan, itu tetap direncanakan. Memberi sesuatu kepada orang, kepada organisasi, kepada siapapun, memberikan sesuatu bukan berarti mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga. Jangan sampai Anda mewenahi banyak orang, tapi wargamu, uang sekolah anakmu gak dibayar, Bapak Ibu. Semua orang itu kan punya kepentingannya sendiri-sendiri. Itulah kenapa bagi yang dibantu, jangan menghakimi orang. Jangan suka menjagakan orang. Kalau orangnya ngasihnya sedikit, terus Anda marah-marahi, Anda tersinggung. Tidak boleh, Bapak Ibu. Menolong itu bukan berarti nggak boleh merencanakan keuangan. Memberikan sesuatu bukan berarti mengabaikan tanggung jawab pada keluarga. Kita mesti harus bekerja, tetap harus nabung, tapi tetap juga harus ngolah keuangan dengan bijaksana. Nah, di tengah semua yang kita lakukan, bijaksana, tanggung jawab, menabung, mengelola, hati kita tetap berkata, Tuhan, semua ini milikmu. Jadi bukan semua itu milikku, tapi Tuhan di atas uang kita. Uang tetap berada di tempatnya. Tempatnya di mana, Pak? Ya di dompet, di saldo tabungan kita, di dompet digital kita, kan? Di rekening saham kita, loh ya boleh. Rekening dolar, oh ya boleh. Uang berada di tempatnya. Perhatikan, Tuhan berada di tempatnya. Ketika Tuhan berada di tempat pertama, uang menjadi alat yang sehat buat Anda dan saya. Ingat baik-baik, hati yang bisa dipercaya akan menerima kepercayaan yang lebih besar. Hati yang dilihat Tuhan itu akan dipakai Tuhan. Apakah Anda siap? Kenapa hati yang dilihat Tuhan akan dipakai Tuhan? Kenapa bisa gitu ya, Pak? Karena Tuhan tidak hanya mencari orang yang mampu. Orang mampu yang gak dipakai,
sangat bisa. Tuhan mencari orang yang dapat dipercaya. Ada orang pintar, banyak di Indonesia, banyak, turah-turah, tapi belum tentu bisa dipercaya. Ada orang punya kemampuan, skillful, multi talented, tapi belum tentu punya karakter, masalahnya. Ada orang punya banyak uang, tapi belum tentu punya hati yang benar. Belum tentu bisa dipercaya dengan sesuatu lebih besar. Makanya hidupnya gitu terus, malah melorot, iya malahan. Itulah kenapa Tuhan melihat kalau kita diberikan lebih banyak oleh Tuhan, apa yang akan terjadi pada hati kita, saudara? Ini pertanyaan yang penting. Jadi mulai hari ini, mulai pagi hari ini, please jangan hanya berdoa Tuhan berikan lebih banyak. Kadang kita akan doa setiap hari, Tuhan berkati saya, Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan bukakan pintu, Tuhan besarkan bisnis saya, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Tapi pagi ini, hari Sabtu ini, saya mengajak Anda sebelum bulan Agustus ini berakhir, saudara. Kita berkaca dari apa yang terjadi di Indonesia, loh, saudara. Kita ini berkaca dari apa yang terjadi di Indonesia. Saya mengajak Anda untuk menaikkan level doa. Jangan hanya berikan saya lebih banyak, tapi Tuhan besarkan kapasitas hati saya. Jangan hanya berdoa Tuhan berkati bisnis saya, tapi Tuhan kalau penghasilan saya naik, biarlah kapasitas memberi saya juga naik. Mau saudara? Mau? Jangan hanya Tuhan kasih saya pengaruh, otoritas, kuasa. Enggak cuma itu saudara. Tapi berdoalah begini, Tuhan, kalau Engkau memberikan pengaruh, memberikan otoritas, memberikan kuasa, biarlah pengaruh itu, otoritas itu, kuasa itu membawa orang semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Ada berkat yang tidak boleh berhenti di kita, saudara. Berkat yang berhenti di kita akan menjadi beban. Berkat yang mengalir melalui kita akan menjadi berkat. Anda mau jadi nambah beban atau nambah berkat? Kalau saya nambah berkat, saudara, daripada nambah beban. Yang mau katakan yes. Ada 3 pertanyaan untuk mengakhirinya, untuk memeriksa hati kita. Ini memeriksa kesehatan hati, saudara. Hari ini kita mau selesaikan sharing Selamat Pagi Sahabat dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, jawab apa yang paling kita cintai. Apa yang paling kita cintai? Apakah Anda sering ngomong, hargai waktu saya, hargai uang saya, hargai tenaga saya, hargai dong perhatian saya. Karena apa yang kita cintai itu akan mendapatkan sumber daya. Dan kalau Anda pengen sumber daya yang tidak terbatas, jangan sampai Anda mencintai sesuatu yang sumber dayanya terbatas. Kalau Anda mencintai waktu, maka waktumu akan habis. Kalau Anda hitung-hitungan waktu, saat waktu itu tiba, Anda sudah mulai menjadi menua. Tidak akan banyak cover banyak hal, tidak akan. Banyak orang sudah menua masuk usia pensiun ngomong gini, seandainya aku masih muda dulu. Betul saudara ya? Banyak orang masa pensiun kan gini, kenapa ya di masa tua aku cuma begini ya. Nah, belajar saudara. Karena saat kita masih muda, kita hanya mengejar apa yang kita cintai. Nah, pagi ini pertanyaan yang pertama, apa yang paling Anda cintai? Jangan sampai suatu hari Anda nyesal dengan apa yang Anda kejar. Pertanyaan kedua, apa yang paling saya takut kehilangan? Kalau dalam hati Anda ngomong, ya paling takut kehilangan uang. Aku paling takut kehilangan bisnis. Aku paling takut kehilangan jabatan. Aku paling takut kehilangan kesuksesan.
Mari kita bawa segala ketakutan itu kepada Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh takut, boleh. Tapi jangan sampai ketakutan itu menjadi tuan atas hidup kita. Nggak usah memperbesar ketakutan. Diagung-agungkan ketakutannya, nggak perlu. Kita berkata, Tuhan, saya boleh kehilangan banyak hal, tapi saya tidak mau kehilangan Engkau. Ini pertanyaan sangat penting. Kalau Tuhan memberkati Anda, apa yang paling Anda takut kehilangan? Yang ketiga, pertanyaan ketiga, yang terakhir. Kalau Tuhan menambahkan sesuatu dalam hidup Anda dan saya, siapa yang akan ikut diberkati? Saya ulangi. Kalau Tuhan menambah sesuatu dalam hidup Anda dan saya, siapa yang akan ikut diberkati? Ini paling penting. Kenapa? Kalau Tuhan memberkati Anda dan saya, siapa yang akan tertolong? Kalau Tuhan berkati bisnis Anda dan saya, siapa yang ikut diberkati? Kalau Tuhan memperluas pengaruh Anda dan saya, siapa yang ikut mengenal Tuhan? Pagi hari ini, saya mengingatkan lagi, Tuhan tidak meminta semua harta, tidak. Tuhan meminta hati kita, seluruhnya buat Dia. Semoga hari ini kita punya sebuah komitmen yang kuat. Berikan hati Anda dan saya kepada Tuhan. Karena kalau hati kita sudah menjadi milik Tuhan, maka uang itu cuma alat. Alat bayar, ya kan? Cuma alat. Bisnis cuma alat. Pekerjaan cuma alat. Rumah cuma alat. Talenta cuma alat. Relasi kolega cuma alat. Bahkan keberhasilan juga menjadi alat. Hati yang dilihat Tuhan akan dipakai Tuhan. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jangan kejar berkat sampai kita kehilangan Sang Pemberi berkat. Kita boleh mengejar keberhasilan, kita boleh punya mimpi yang besar. When you dream big. Mimpi yang besar. Boleh bangun target, boleh bangun bisnis, boleh ingin hidup lebih baik, harus. Tapi jangan sampai kita mengejar berkat sampai lupa kepada Sang Pemberi berkat. Satu pujian untuk kita sama-sama mengakhiri. Selamat pagi sahabat pagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
lain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, mengalir di hatiku, mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadar Engkau tidak hanya melihat apa yang ada di tangan kami. Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami cintai. Engkau tahu apa yang kami kejar. Engkau tahu apa yang kami takut kehilangan. Engkau tahu motivasi kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami setiap hari. Tuhan, selama ini hati kami terlalu melekat kepada uang, terlalu melekat kepada pemberian-Mu, terlalu melekat kepada berkat-Mu. Ampuni kami. Kalau kami lebih percaya kepada kekayaan daripada kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami mengejar berkat sampai lupa kepada Sang Memberi berkat, ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mau berkata, Yesus, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Uang bukan Tuhan kami, bisnis bukan Tuhan kami, jabatan bukan Tuhan kami, kekayaan bukan Tuhan kami, keberhasilan juga bukan Tuhan kami. Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Tuhan, berikan kepada kami hati yang murah hati, hati yang suka memberi, hati yang suka menolong, hati yang peduli pada pekerjaan Tuhan, hati yang peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang, hati yang peduli kepada orang yang lemah. Dan Tuhan, ketika Engkau memberkati kami Tuhan, jangan biarkan berkat itu berhenti dalam kami. Biarlah berkat itu mengalir melalui kami Tuhan. Kalau Engkau memberi kami lebih banyak, jadikan kami juga lebih banyak memberi. Kalau Engkau memberikan kami lebih banyak Tuhan, jadikan kami lebih banyak memberi. Kalau Engkau memberikan kami lebih banyak pengaruh, jadikan kami lebih banyak memberkati. Kalau Engkau memberikan kami lebih banyak kesempatan ya Tuhan, jadikan kami lebih banyak melayani. Kalau Engkau memberikan kami lebih banyak kekayaan ya Tuhan, jadikan kami lebih kaya dalam perbuatan baik. Tuhan, kami tidak hanya mau menjadi wadah, kami mau menjadi saluran. Dan kalau Engkau melihat hati kami Tuhan, kalau Engkau menemukan hati kami berkenan kepadamu, pakailah kami Tuhan. Pakai pekerjaan kami, pakai bisnis kami, pakai keluarga kami, pakai pelayanan kami Tuhan, pakai uang kami, pakai talenta kami Tuhan, pakai relasi kami, pakai keberhasilan kami, pakai seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami gak mau hanya menjadi orang yang diberkati, kami mau menjadi orang yang dipakai untuk memberkati. Kami mau menjadi orang yang dipakai untuk memberkati. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Saudara, pagi hari ini saya meninggalkan satu kalimat buat kita semua. Jangan hanya meminta Tuhan untuk menambah apa yang ada di tangan kita, mintalah Tuhan memperbesar hati kita. Karena tangan yang besar tanpa hati yang benar akan jadi bahaya. Tapi kalau hati yang benar di tangan Tuhan dapat menjadi alat yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita angkat tangan kita, aminkan doa berkat ini. Berdoalah dengan iman. Terimalah berkat Tuhan atas hidup Anda dan keluarga Anda. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan juga terimalah perlindungan dari Tuhan, dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit pengeluar yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mari kita deklarasikan dengan suara yang kuat, yang lantang. Tirukan kata-kata saya: dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku dan keluargaku diberkati. Aku dan keluargaku dilindungi, dipimpin dan dimenangkan. Kami hidup dalam kasih karunia. Kami hidup dalam damai sejahtera. Kami hidup dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih Tuhan menyertai, kehadiran Tuhan menguatkan, perkenanan Tuhan menuntun Anda dan saya dari hari ini sampai berjumpa dengan Yesus yang kedua kalinya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda semua. Besok Anda akan dilayani oleh Bapak Andrian Pratama, ibadah pagi, dan ibadah sore akan dilayani oleh Bapak Agung Indra. Salam sayang saya buat Anda semuanya, dan sampai ketemu di minggu mendatang, hari Sabtu mendatang, hari Selasa kita juga akan ketemu dalam Komsel. Tuhan Yesus memberkati. Aku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukur.